Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di tahun 2022. Hari ini adalah hari kedua, tanggal 2 Januari 2022. Di antara sikap terbaik yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ketika seorang hamba bertemu dengan tahun yang baru atau waktu yang baru, perintahnya adalah untuk bermuhasabah. Itu di antara sikap terbaiknya, ya. Kalau kita bicara waktu, ya, kalau kita bicara waktu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu. Kalau kita perhatikan, misal ya, kalau kita perhatikan dari satu hari saja, dalam setiap lini waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah mengingatkan kita tentang waktu. Contoh, di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Naik lagi waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wadduha. Naik lagi waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya dengan waktu siangnya, tapi juga Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari. Apa? Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Naik waktu asar menjelang ke sore Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu asar. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal laili, demi waktu malam. Pertanyaannya, ahilman, mengapa berkali-kali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu? Setidaknya ada 3 alasan. Ada 3 alasan mengapa waktu dijadikan sebagai tolak ukur yang Allah ingatkan berkali-kali kepada kita. Yang pertama, waktu itu adalah sesuatu yang sangat cepat berubah, cepat berpindah. Punten, saya mau tanya, Bapak Ibu, terasa atau tidak waktu itu berjalannya sangat cepat, betul apa betul? Mohon maaf, rasanya baru kemarin kita berpisah dengan 2020, masuk 2021, sekarang sudah berpisah dengan 2021, bertemu dengan 2022, betul? Cepat sekali. Rasanya baru kemarin kita bertemu Ramadan, kemudian berpisah dengan Ramadan. Allahu Akbar, tidak terasa kurang lebih hampir 91 hari lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, insyaallah. Rasanya mohon maaf, baru kemarin mungkin ayah bunda ya menikah, berumah tangga, kemudian memiliki anak dan seterusnya. Tidak terasa hari ini ada di antara anak kita mau menikah, bahkan mereka sudah punya anak, kita jadi punya cucu daripada anak kita. Cepat sekali waktu. Maka Allah ingatkan kepada kita, tidak ada yang paling cepat berpindah, tidak ada yang paling cepat berlalu. Yang pertama itu waktu. Yang kedua, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Kalau sudah lewat, kita nggak bisa balik lagi. Kalau dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah time is money, ya, waktu adalah uang. Menurut saya, time is more money. Waktu lebih daripada sekedar uang. Uang habis bisa dicari, uang hilang bisa diganti, tapi waktu hilang tidak bisa dicari lagi, tidak bisa digantikan kembali. Dan alasan ketiga, kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu, karena banyak di antara hambanya yang melalaikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka ada satu surat disebut dengan surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya manusia cukup memahami saja surat Al-Asr, maka dia sudah bisa memahami isi kehidupan dunia ini. Apa kata Allah? Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Punten. Kalau surat ini ditutup sampai ayat kedua,
punten ya, ditutup sampai ayat kedua, tidak ada ayat selanjutnya. Pertanyaan saya, kira-kira yang hadir di sini mau minta waktunya panjang atau pendek? Halo, masih ada manusia di sini? Nah, coba dijawab. Kalau surat ini ditutup sampai ayat kedua saja, ternyata dengan waktu yang diberikan itu kita rugi, berada dalam kerugian. Pertanyaan saya, kira-kira kalau boleh minta, kita mau minta waktunya panjang atau pendek? Lama atau sebentar? Sebentar. Pendek. Kenapa Ahilman? Rugi. Makin dikasih waktu rugi. Betul apa enggak? Hanya Allah, Rahman Rahimnya Allah, suratnya tak sampai di situ. Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Apa? Ada kok manusia yang tidak rugi dengan waktunya. Siapa mereka? Ada 4 golongan. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dan orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang mau saling menasihati dalam kesabaran. Kalau saya sederhanakan, yang pertama, yang tidak rugi adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap aktivitas hidupnya untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apa yang dia yang dia kerjakan itu lillah, fillah, billah, karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Apa itu iman? Al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Dia meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Atas apa? Atas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, menjalankan setiap aktivitas tidak ada niatan terbaik kecuali karena Allah. Saat berumah tangga karena Allah, saat berkeluarga karena Allah, berbisnis karena Allah, bekerja karena Allah. Sehingga apa? Kalau itu yang jadi indikatornya, maka masuk yang kedua, wa amilus solihat. Setiap amalnya jadi amal soleh. Kan amal soleh itu adalah setiap amal yang dilakukan karena Allah, ya, sesuai dengan aturan Allah, dan tujuannya hanya untuk Allah. Itu amal soleh. Maka sekarang coba dicek, kira-kira selama kita menjalani aktivitas kehidupan dunia, sudahkah aktivitas kita untuk meningkatkan iman kita dan amal soleh kita atau belum? Sama lanjut yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haq, orang yang mau berdakwah, orang yang mau menasihati dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, rugi sekali kalau kita diberikan kesempatan hidup di dunia, tapi kita tidak menjadikan kesempatan itu untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan. Rugi sekali, karena tidak ada perkataan yang paling mulia kata Allah kecuali siapa? Mimman da'a ilallah, kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah, kecuali orang yang mengajak orang semakin dekat dengan Allah. Dan ditutup ujungnya wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang sabar. Untuk konsisten beriman butuh sabar, untuk istiqomah dalam amal soleh butuh sabar, untuk tegar dalam dakwah butuh sabar. Maka semua dilingkupi dalam satu ayat itu. Yang tadi Imam Syafi'i rahimahullah sampaikan, kalau seandainya manusia cukup memahami satu ayat, satu surat ini saja, maka dia sudah memahami seluruh isi kehidupan yang sedang dia jalani. Allahu Akbar. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa tahun yang Allah berikan kesempatan hidup kepada kita? Sudahkah kita menjadikan aktivitas kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang disebutkan di surat Al-Asr tadi? Karena kalau tidak, maka mohon maaf, kita masuk kategori orang yang khusrin, orang yang rugi. Sikap yang tadi itu disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung-renung, dan mengevaluasi diri atas apa yang dia lakukan kemarin untuk hari esok. Di mana perintahnya? Ada di surat Al-Hasyr,
surat ke-59 ayat 18. Surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Silahkan yang bawa Al-Quran dibuka ayatnya, atau yang bawa handphone ya, silakan yang ada Quran di dalamnya, aplikasi Al-Quran boleh dibuka ya. Surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dipanggil di sini siapa? Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Jadi kalau ayah bunda, hadirin sekalian, merasa beriman dan ingin mendapatkan predikat orang yang beriman, ketika dipanggil melalui ayat ini, kita kemudian menjawab, saya ya Allah, iya ya Allah, saya ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini hanya berlaku bagi orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak usah kemudian apa istilahnya, meresapi apa panggilan Allah melalui ayat ini. Allah memanggil orang beriman, Allah memanggil orang yang di hatinya ada iman, yang di lisannya ada iman, di pikirannya ada iman. Apa panggilan Allah? Perintah yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita beriman, konsekuensi logis orang beriman adalah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian apalagi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah dan renungkanlah dan lihatlah apa yang kamu lakukan kemarin, qaddamat lighad, untuk hari esok. Ini perintah Allah. Apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Ustadz, yang dimaksud hari esok itu apa? Yang dimaksud hari esok di sini, yang pertama, hari-hari pasca kehidupan dunia yang akan kita jalani. Melalui ayat ini, Allah ingatkan kepada kita, manusia, dunia yang kamu hari ini jalani ini bukan akhir segalanya. After this, setelah ini masih ada kehidupan yang akan kamu jalani. Apa di antaranya? Mohon maaf, kalau kita sederhanakan, kurang lebih kan kita ini manusia akan menempuh setidaknya 13 etape dalam kehidupan, setidaknya. Yang pertama, manusia bertemu dengan alam ruh, sudah kita lewati. Yang kedua, manusia ketemu dengan alam rahim, sudah kita lewati. Yang ketiga, manusia ketemu dengan alam dunia, sedang kita jalani. Ulangi, yang pertama apa? Alam roh, sudah kita lewati. Yang kedua, alam rahim, sudah kita lewati. Yang ketiga, alam dunia, sedang kita jalani. Setelah dunia, nggak berhenti di dunia, akan ada kehidupan setelah ini. Apa awalnya? Kematian. Setiap yang hidup pasti akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, kematian kepastian, kematian keniscayaan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Semua akan ketemu dengan mati. Ketemu mati, masuk alam yang keempat, namanya alam kubur, atau disebut juga dengan alam barzah. Bertemu di situ. Bagaimana keadaan kita di alam kubur, Ahilman? Keadaan alam kubur kita bisa diprediksi seperti apa kehidupan kita di alam dunia. Alam dunia ini tempat nanam kita. Apa yang kita tanam di dunia, maka nanti cerminan alam kubur tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Maka saat di dunia tiada aktivitas yang dia jalani kecuali nyiapin amal untuk apa, Ahilman? Untuk persiapan bertemu dengan alam selanjutnya ba'da dunia ini.
Saat kita mati, yang akan ikut kepada kita ada 3 kan? Yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Ahluhu, keluarganya balik, maluhu, hartanya balik. Yang akan ikut apa? Amaluhu, amalnya akan ikut ke dalam. Ada orang yang ketika di alam kubur terang cahayanya. Ada orang yang di alam kubur lapang alam kuburnya. Ada orang di alam kubur wangi badannya. Bahkan bisa terlihat saat dia sakaratul maut juga. Sudah bisa terlihat. Apakah lisannya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah, wajahnya tersenyum, ringan setiap langkah yang diantarkan menuju alam kubur. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam beberapa waktu terakhir ini kita menemukan banyak sekali orang yang diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kematian kepastian, kematian keniscayaan, tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa ngelak. Usia muda jangan leha-leha, karena mati itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Nomor apa? Nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor cabut, ya gimana Allah saja. Siapa yang akan dipanggil duluan. Bahkan kalau kita mengutip keterangan yang lain, malaikat Ijrail itu tidak pernah kurang dari 70 kali menziarahi setiap manusia setiap harinya. Jadi kalau kita bagi dalam satu hari, hampir 21 menit sekali Ijrail itu mendatangi kita. Allahu Akbar. Maka persiapan apa yang sudah kita lalui itu? Persiapan apa yang sudah kita siapkan dari sekarang? Setelah alam kubur, manusia akan ketemu dengan hari kiamat, fase yang ke-5, ketika hari kiamat dihancurkan seluruhnya. Setelah itu manusia akan dibangkitkan, yaumul ba'ats. Berarti ke berapa tuh? Ke-7. Setelah itu manusia akan dikumpulkan, yaumul mahsyar. Ketika itu kita berharap naungan di yaumul mahsyar. Kita mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar ketika itu, maka masuk ke-9, yaumul syafa'ah. Kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk etapa ke-10, yaumul hisab, dihisab semuanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang dia lakukan. Kemudian masuk yaumul mizan, ditimbang apa yang sudah kita lalui, ke-11. Ke-12 dipertanggungjawabkan, sampai kemudian kita diperintahkan berjalan di sebuah jembatan namanya Syirat. Setelah itu ditentukan surga dan nerakakah. Masih panjang kehidupan kita. Maka sayang sekali kalau ada manusia yang sibuk mikir hidup dunia enak, tapi dia nggak sibuk mikirin bagaimana enak pasca kehidupan dunia ini. Maka Allah ingatkan di ayat yang tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Maksudnya apa? Hari pasca kehidupan dunia ini. Atau lebih mikronya boleh jadi tahun ini, tahun 2022 ini harus lebih baik daripada tahun 2021. Kira-kira itu mikronya saja, itu yang paling sederhana saja. Tapi yang jauh daripada itu semua adalah apa? Adalah kehidupan pasca dunia ini. Maka pertanyaan selanjutnya, Ahilman, apa yang perlu kita muhasabahi? Apa yang perlu kita renungi? Apa yang perlu kita siapkan untuk bertemu dengan hari-hari itu? Tentu ini pembahasannya panjang sekali, tapi izinkan saya untuk membacakan satu hadis. Yang hadis ini berisikan tentang kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada kita ketika nanti hari kiamat. Sekarang saya mau tanya gini, kalau nih teman-teman nih lagi kuliah, mau ujian, dikasih kisi-kisi sama dosennya, seneng apa enggak? Halo? Seneng apa enggak? Saya dosen nih,
Mahasiswa biasanya kalau udah mau ujian nanyanya apa sama dosennya? Ustadz, nanti kisi-kisinya apa, ya enggak? Dan biasanya kalau udah dikasih kisi-kisi, kita fokus baca kisi-kisi atau baca yang lain juga? Oh, udah baca kisi-kisinya, udah dikasih kemudahan, betul? Nah, melalui mimbar singkat ini, kajian ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan dalam Albani, tentang beberapa pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah ketika nanti hari kiamat. Apa di antara pertanyaannya? Bagaimana bunyi hadisnya? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Kalau beberapa pertanyaan berarti pertanyaannya satu atau lebih daripada satu? Lebih daripada satu, ya. Apa di antara pertanyaannya? Yang pertama, manusia akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afna. Ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Apa yang pertama? Tentang apa? Umur. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini umurnya udah berapa tahun kira-kira sekarang? Dihabiskan untuk apa? Ustadz, enak dong kalau yang umurnya pendek. Pertanyaannya tipis-tipis, pendek umurnya. Jangan terjebak. Ada dua istilah yang sering dianggap sama padahal beda makna. Apa dua istilah itu? Ada istilah usia, ada istilah umur. Ada apa? Usia, ada umur. Coba Ahilman tanya, usia dan umur beda atau sama? Halo? Usia dan umur beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ, baik ya. Itu paling cepat jawabannya ya. Apa bedanya usia dengan umur? Kata guru saya, usia itu hitungan angka, itu usia. Misal ayah lahir tahun 70, berarti sekarang usianya berapa tahun? 52 tahun. Ahilman lahir tahun 90 misalnya, berarti sekarang usianya 32 tahun. Misal, itu usia. Tapi kalau umur itu hitungan ketaatan dan keberkahan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Contoh, punten ya. Allahu yarham al-maghfurullah guru kita, Murabbi Rohina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham misal. Beliau wafat di usia 49 tahun. Tapi sampai hari ini kita masih sering mendengar zikir yang beliau lantunkan. Usianya sampai 49 tahun, tapi umurnya sampai hari ini masih ada, masih panjang. Jelas kira-kira? Jelas? Guru kita yang lain misalnya Syekh Ali Jaber, Allahu yarham, usianya sampai 44 tahun, tapi sampai hari ini kita masih sering dengar tilawatil Quran beliau gitu ya, ceramah-ceramah beliau. Usianya 44 tahun tapi umurnya masih sampai ini ada. Maka satu kali dikisahkan ada seorang kakek-kakek ditanya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, ditanya berapa umur kakek sekarang. Kakek itu menjawab, umurku 60 tahun, umurku 10 tahun. Khalifah Harun Ar-Rasyid kaget, enggak mungkin, karena kakek-kakek masih 10 tahun. Kata Khalifah, kakek ini pasti umurnya 60 tahun katanya. Kata kakeknya, saya 4 tahun lebih daripada apa yang kamu ucapkan, tapi usia bukan umur. Usiaku 64 tahun, umurku 10 tahun. Kok bisa? Ternyata kakek itu menjawab, aku baru 10 tahun ini mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh sebelum ini
terjelembab pada maksiat, tenggelam dalam maksiat, baru 10 tahun ini mendekat kepada Allah, maka umurnya baru 10 tahun. Ada orang yang usianya pendek, umurnya panjang. Ada orang yang usianya panjang, umurnya pendek. Maka jangan hanya minta panjang usia, tapi juga kita minta apa? Panjang umur, berkah dalam umur. Yang Allah tanya apa? Bukan usia, tapi apa? Umur. Jadi yang namanya umur berarti kita semua bisa menghadirkan ketaatan dan kebaikan akan ditanya oleh Allah. Umurmu dihabiskan untuk apa? Usiamu dihabiskan untuk apa? Maka mohon maaf ya, kalau ada di antara ayah, bunda yang hari ini, saat ini usia sudah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun dan seterusnya, coba dievaluasi. Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Coba. Dari sekian umur yang Allah berikan, usia yang Allah berikan, sudahkah kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Ayo. Hitung-hitung, timbang-timbang. Ustadz, dulu ayah ini sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tahu itu salah, harus gimana Ustadz? Bertaubat. Ayah, bunda, kalau bicara dosa, kalau bicara maksiat, manusia itu tempatnya, betul apa enggak? Coba saya mau tanya, yang hadir malam ini ada yang tidak punya salah atau enggak? Coba acungkan tangan. Yang tidak punya salah ada? Baik. Lamun aya nu ngacung eta dosana. Ustaz, saya enggak punya salah, teh salah. Merasa tidak punya salah teh salah. Makanya ada 4 dosa orang yang punya dosa katanya. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Jadi dosanya udah dosa, nah selain itu ada dosa lagi. Apa? Yang pertama, dosa orang yang punya dosa selain dosanya saat dia merasa tidak punya dosa. Ngarasa teu boga dosa teh dosa. Ngarasa teu salah teh salah. Maka hati-hati, jangan merasa soleh padahal banyak salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat buat status itu ya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jadi kalau kita ditanya siapa yang dosanya paling banyak, saya. Siapa yang salahnya paling banyak, saya. Maka jangan merasa tidak punya salah. Kita ini sekarang dihormati, dimuliakan, satu alasannya. Karena apa? Karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, ditampakkan, maka apa yang akan kita banggakan? Tidak ada. Maka hati-hati dosa orang yang punya dosa. Yang kedua apa? Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Bangga dengan dosanya dan sibuk dengan dosa orang lain. Tidak sedikit di antara kita, saya misalnya, atau siapapun di antara di sini, rasanya pandai sekali melihat kesalahan orang lain, tapi tidak pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Padahal salah kita banyak. Yang ketiga, dosa orang yang punya dosa saat dia tidak mau bertobat dari dosanya. Udah tahu salah, tapi dia masih santai dengan dosanya, masih leha-leha dengan dosanya, tidak mau segera bertobat dari dosa. Maka apa kata Nabi? Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik setiap manusia pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Kenapa dia bertaubat? Karena dia tahu banyak salahnya, dia sadar banyak dosanya. Maka ada nasihat dari guru saya, bagus sekali kata-katanya. Hilman, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Allahu Akbar. Kenapa dia bertaubat? Karena dia tahu dia pernah berbuat salah. Maka hati-hati dengan dosa yang ketiga.
tidak mau bertobat dari dosa. Dan yang keempat, dosa orang yang punya dosa saat dia putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya selama engkau bertaubat kepada Allah. Pertanyaan pertama, umur dihabiskan untuk apa? Kalau ada di antara ayah bunda kita semua yang hadir, jika di tahun sebelum ini, jika sebelum ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, ayo segera kembali kepada Allah sebelum kehidupan ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir, kita nggak punya kesempatan kembali untuk memperbaiki kehidupan kita. Ustaz, tapi dosa saya banyak Ustaz, dosa saya besar Ustaz. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Afu. Allah Al-Ghaffar, apa maknanya? Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebanyak apapun dosa hambanya. Sebanyak apapun, Allah Al-Ghaffar. Allah Al-Ghafur, Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebesar apapun dosa hambanya. Al-Ghaffar, sebanyak apapun dosa Allah ampuni. Al-Ghafur, sebesar apapun dosa Allah ampuni. At-Tawwab, Allah yang maha pemberi dan penerima taubat. Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, yang tidak akan mengungkit kembali kesalahan kita. Tapi apa syaratnya? Taubat, berhenti dari setiap kesalahan itu. Terus gimana lagi Ustaz? Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, kata Nabi, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu yang sekarang bisa menutupi keburukanmu yang masa lalu. Jadi kalau ada ayah bunda dulu sering meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ayo sekarang selagi ada usia ganti keburukan kita yang lalu. Nggak pernah ke masjid Ustaz, nggak pernah zikir Ustaz, nggak pernah ikut majelis taklim Ustaz, nggak pernah ikut kajian Ustaz, nggak ada waktu belajar Ustaz. Maka sekarang mumpung dikasih kesempatan, hadirkan kebaikan itu. Semoga kebaikan kita hari ini bisa menutupi keburukan kita yang dulu. Ustaz, saya pernah berzina Ustaz, pernah selingkuh Ustaz, pernah mengkhianati istri Ustaz, tidak jadi suami yang baik Ustaz, ayah yang baik Ustaz. Bertobat kepada Allah. Setelah itu mulai hari ini jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, tetap rumah tangga kita, tetap keluarga kita. Kelak kita akan dihisab oleh Allah, sudah seperti apa engkau jadi suami, sudah seperti apa engkau jadi ayah, akan ditanya oleh Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita leha-leha karena Allah maha pemaaf udah kita bikin dosa dulu, jangan. Justru kalau udah tahu salah, tinggalkan kesalahan itu. Karena Allah akan bertanya kepada kita, umurmu dihabiskan untuk apa? Pertanyaan yang kedua, ketika nanti hari kiamat manusia akan ditanya oleh Allah, wa an ilmihi fima fa'ala. Manusia ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa ilmunya? Hadirin, ilmu itu penting sekali. Seseorang diangkat derajatnya karena dua hal kan? Yang pertama karena iman, yang kedua karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Ilmu, Allah akan bertanya kepada kita, kenapa kita butuh ilmu? Ya, orang bertambah ilmunya, meningkat imannya, imannya meningkat, ibadahnya makin bagus, ibadahnya makin bagus, amalnya makin banyak, amalnya makin banyak, akhlaknya makin indah. Orang berilmu, amalnya makin banyak,
Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Kunci buah daripada ilmu apa? Amal. Buah dari ilmu amal. Dan buah dari amal apa itu? Akhlak. Jadi orang yang berilmu akhlaknya makin indah, adabnya makin bagus, maka dia akan memperhatikan setiap tindak tanduk yang dia lakukan. Orang berilmu itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia menghadirkan ilmu dalam hidupnya dan dia tidak mau menyakiti hati orang lain. Hadirin, coba dievaluasi ya. Kira-kira ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini jadi makin hidup kita lebih indah akhlaknya atau jadi makin berantakan akhlaknya? Apa di antara sikap yang harus dihadirkan? Hati-hati ya dengan sikap yang namanya sombong. Iblis itu tidak akan pernah masuk surga karena apa? Karena punya sifat sombong. Apa itu sombong, Ahilman? Sombong itu batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, membenci manusia. Kalau kita mendapatkan ilmu, maka di hati kita harus ada kasih sayang dalam melihat siapapun. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan benci sama orang, jangan dengki sama orang. Tataplah setiap orang dengan penuh kasih sayang. Kalau ada yang lebih senior usianya, kita bilang, oh dia lebih senior usianya, pasti amal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Lihat yang lebih junior, oh usianya lebih muda, pasti saya lebih duluan bikin dosa dibanding dia. Akan ada alasan untuk melihat orang dengan kacamata kasih sayang. Bahkan kalau ayah bunda melihat orang yang berbuat dosa pun, ketika kita melihat orang yang berbuat maksiat pun, benci dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, akan ada doa yang kita panjatkan untuknya. Maka ilmu diamalkan untuk apa? Buah dari ilmu itu amal. Buah dari amal adalah akhlak yang indah. Maka kita bersyukur ya, di masjid kita Darussalam Kota Wisata kajiannya tiap malam, tiap subuh. Masya Allah, ini nikmat yang begitu luar biasa. Jaga erat-erat, pegang baik-baik ini, Masya Allah ya. Kalau ayah bunda ingin dimuliakan hidupnya, jaga dua hal tadi, iman dan ilmu. Jadi kalau sekarang kita punya persoalan, punya masalah, coba dicek, mungkin ada yang perlu dievaluasi pada iman dan ilmu kita. Karena orang ketika ilmunya bertambah, dia akan arif melihat sesuatu, dia akan bijak melihat sesuatu. Yang ketiga, manusia ketika nanti hari kiamat akan ditanya oleh Allah, wa'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Yang paling menarik ketika bicara tentang harta, pertanyaannya bukan satu tapi dua pertanyaan. Apa pertanyaannya? Min aina iktasabah, dari mana harta yang kamu dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana kamu membelanjakan harta itu. Hadirin, coba dievaluasi ya. Kira-kira sepanjang hidup kita, masihkah ada harta haram yang kita makan? Masihkah ada harta hasil menipu orang lain? Masihkah ada harta hasil zolim sama orang lain? Na'udzubillah, masihkah ada harta riba? Rumah kita, kendaraan kita, aset kita, sudahkah berasal dari harta yang halal? Kenapa ini penting, Ahilman? Iya, harta haram itu
tidak akan pernah menumbuhkan daging dalam diri manusia. Jadi ketika ayah mencari nafkah, dan nafkah itu nafkah yang tidak halal, dibawa ke rumah, maka mohon maaf akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi apa yang kita makan itu. Bahkan diantaranya apalagi, harta haram itu menjadi indikator tidak dikabulkannya doa. Satu kali ada seseorang yang bertanya, sudah berdoa berkali-kali tapi kok belum dikabulkan, kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrubuhu haram, minumannya haram. Malbathuhu haram, pakaiannya haram. Ternyata itu yang menghambat. Banyak di antara kita yang kalau bisnis sibuknya mengejar untung atau rugi, itu boleh. Tapi selain itu kejar berkah tidaknya, kejar surga nerakanya. Itu yang kira-kira kita perhatikan. Dalam mencari harta, jangan sibuk mencari jumlahnya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup dibuatnya. Tapi sibuklah mencari berkahnya, karena itu yang akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Ingat ya, rizki Allah itu luas dan banyak. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang bekerja, gaji dengan rizki itu beda atau sama? Tolong jawab ini. Besok hari Senin masalahnya ini ya. Yang bekerja, gaji dengan rizki beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ ya. Itu jawaban paling cepat ya. Apa bedanya rizki dengan gaji? Beda. Gaji itu terbatas, rizki itu tidak terbatas. Gaji itu ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Jadi rezeki itu apa Ustaz? Rezeki itu kullun ma yuntafa'u bihi mimma abaha Allah. Segala sesuatu yang bermanfaat untukmu itu rezeki. Allahu Akbar. Azan ya? Baik. Cukup kajiannya atau dilanjut nanti habis Isya? Cukup? Baik ya. Hah? Gimana? Saya mah ikut penonton aja, ikut pemirsa aja. Sedikit lagi ya, ini mohon izin sedikit aja, nanti biar Isya nanti kita selesaikan. Jadi tentang harta ini penting sekali. Nanti kita bahas lebih khusus lah bab ini. Selain dari mana harta kita, wa fima anfaqah, dibelanjakan kemana harta kita. Kalau kita dapat sesuatu, jangan lupa yang pertama kali dikeluarkan hak siapa dulu? Hak Allah dulu. Zakat ya. Kalau harta sudah masuk nisab haulnya, keluarkan zakatnya. Infak sodakohnya dikeluarkan. Ayah bunda, tidak akan pernah miskin seseorang yang berinfak. Tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Justru sebaliknya, kalau ada hak daripada harta kita yang seharusnya dikeluarkan, tapi ayah bunda simpan itu, tidak dikeluarkan, maka akan jadi penyakit nanti. Akan jadi musibah itu. Ibaratnya, kalau kita punten mohon maaf, di perut ini ada sesuatu yang perlu kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan, apa yang terjadi? Penyakit atau bukan? Keluarkan. Dan biasanya, sepengalaman kita gitu ya, ada aja pengalamannya. Maksudnya gimana? Kalau ada harta yang seharusnya kita keluarkan untuk orang lain gitu, tapi kita simpan, Allah dengan caranya akan mengeluarkan sendiri itu harta. Ada aja. Ada musibah gitu, ada sakit gitu ya, ada sesuatu yang kok meleset gitu. Nah boleh jadi ada hak dari harta yang seharusnya dikeluarkan. Maka ayo 2022 harus kita pastikan ya, harta kita benar cara mendapatkannya, benar cara membelanjakannya. Rizki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi nggak usah takut Pak, rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Terus kumaha atuh ahilman? Ya tugas kita ikhtiar, usaha, hasilnya serahin ke Allah. Termasuk tentang rezeki ya, nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas mungkin di sini ya, agar tenang urusan rezeki. Ada satu modul yang biasa kita isi di beberapa corporate gitu ya, tentang rezeki. Cuman ingin saya ingatkan kepada ayah bunda sekalian begini ya, kalau sampai saat ini Allah masih memberikan usia kepada kita, berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Jangan takut.
Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan wafat sampai sempurna rizkinya. Poinnya. Jadi kalau besok pagi kita masih menghembuskan nafas, masih diberikan usia, masih bisa hidup, berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Jangan putus asa. Saya tuh paling kesel sama orang yang, Ustadz, saya mah udah pasrah aja, nunggu maut we. Ulah gitu, jangan begitu. Tugas kita apa? Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar, hasil mah Allah yang menentukan. Makanya saya paling kesal sama orang, punten mohon maaf ya, usaha nggak mau, kerja nggak mau, dagang nggak mau, bisnis nggak mau, silaturahmi nggak mau, malam tidur, pagi-pagi bangun, bikin status, akan indah pada waktunya. Ternyambung ya, beneran tah. Akan indah pada waktunya itu berlaku bagi yang berusaha. Maka ayah bunda, ayo berusaha, niatkan ibadah, niatkan amal soleh, niatkan itu hanya karena Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau ketakwaan bisa meningkatkan rizki kita, berarti kemaksiatan, berarti dosa bisa menghambat rizki kita. Maka hati-hati dengan harta, karena harta akan ditanya dari mana kamu mendapatkannya, kemana kamu membelanjakannya. Yang terakhir, pertanyaan yang akan ditanya kepada kita nanti hari kiamat apa? Wa an jismihi fi ma'ablah. Manusia ditanya tentang tubuhnya, tentang fisiknya, digunakan untuk apa? Mata ditanya, mulut ditanya, telinga ditanya, tangan ditanya, kaki ditanya. Maka ayah bunda sekalian, gunakan anggota tubuh ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita masih bisa berbohong karena lisan tak bertulang, tapi ketika nanti di sana yang ditanya, maka itulah yang akan menjawabnya. Tangan menjawab sendiri, semua menjawab sendiri. Kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanya kepada kita nanti hari kiamat. Ada 4. Umur dihabiskan untuk apa? Ilmu diamalkan untuk apa? Harta dari mana kamu mendapatkan? Kemana kamu membelanjakan? Yang keempat, fisik tubuh digunakan untuk apa? Ini yang bisa kita muhasabahi ke depan. Semoga mulai hari ini kita lebih menjaga diri kita lebih baik insyaallah ya. Jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjaga kehidupanmu. Jaga sholat, jaga apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Jaga hubungan dengan orang tua, dengan ayah, ibu. Terakhir sebelum Isya ya, kalau ada di antara hadirin yang hari ini sedang sulit hidupnya, mohon maaf, coba dievaluasi. Mungkin ada hubungan kita dengan orang tua kita yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada lisan pernah menyakitinya, mungkin ada lisan yang pernah menyinggung perasaannya, mungkin ada perbuatan yang mengundang murkanya Allah karena perbuatan kita kepada orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Terutama ibu ya, terutama ibu. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan muliakan hidup kita. Bahagiakan orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah ya Rabb,
Tidak ada yang hadir sore ini, malam ini, kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau gugurkan maksiat-maksiat kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang hadir di antara kami malam ini kecuali yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya. Yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluarnya. Yang sedang susah, Engkau mudahkan hidupnya. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dari penyakitnya. Yang punya aib kekurangan, Engkau tutupi aib kekurangannya. Yang sedang terlilit dengan hutang, Engkau tutupi kesulitan kami ya Rabbal Alamin. Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat kami, segerakan hajat kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami di tahun 2021 ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan urusan kami di tahun yang akan datang ya Allah. Lancarkan semua rencana kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang memberikan kemudahan kepada kami, mudahkan urusan kami. Hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada kami, tunjukkan jalan terbaik untuk kami. Tolong kami semua ya Allah, bantu kami semua ya Allah, jauhkan bala bencana dari kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jadikan tahun ini awalnya adalah kebaikan, pertengahannya adalah kebahagiaan, dan akhirnya adalah keberkahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, jika usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman, wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam, wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu sebagaimana Engkau satukan kami di dunia. Kumpulkan kami semua nanti di surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.